Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid Munsif, kelas RA10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 6120 123 2197 semester 4. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTM, P, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Apa sih konsep dasar manajemen? Pengertian manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengadilan, pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Fungsi manajemen. Fungsi planning atau perencanaan. Fungsi ini merupakan fungsi dasar dari keseluruhan manajemen dalam setiap komunitas atau organisasi. Dibutuhkan unsur kerjasama antar individu yang mengantarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditemukan. Planning mencakup kegiatan memilih visi atau misi, tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Arif dan Hadi mengatakan bahwa dalam kegiatan planning ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian menjadi dasar penentuan tujuan-tujuan dari bagian-bagian yang lebih kecil. Memformulasikan kebijakan yang akan dijalankan serta prosedur yang akan digunakan. Hal ini merupakan tahap lanjut setelah tujuan yang akan diciptakan telah ditetapkan. Melakukan peninjauan secara periodik yang dimaksudkan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu penyesuaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini merupakan suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang ke dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan demikian, secara lebih teknis, fungsi organizing merupakan sesuatu proses di mana fungsi-fungsi operasional, manusia, dan fasilitas terkoordinasikan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Arif dan Hadi menambahkan bahwa dalam organizing, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan dan penelitian kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada pengklasifikasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan agar berjalan secara sistematis. Dan yang ketiga ada pembagian tugas kepada elemen-elemen di dalamnya sesuai dengan yang dilakukan, ditentukan, dan keahliannya. Di sini ada fungsi executing atau pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan menggerakkan menurut Sukwiyati DKK dipandang sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pelaksanaan merupakan langkah-langkah pelaksanaan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Istilah melibatkan berarti mengupayakan dan menggerakkan sumber daya manusia dimiliki agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan adanya kekuatan yang dapat
mengupayakan dan menggerakkan yang disebut kepemimpinan atau leadership. Sini ada fungsi controlling atau pengandalian. Menurut Arif dan Hadi, contoh pengawasan juga disebut juga sebagai pengendalian, merupakan fungsi manajemen yang berkenan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memastikan penemuan dan penerapan aktivitas termasuk cara dan peralatan yang digunakan di lapangan sesuai dengan yang direncanakan. Arif dan Hadi menambahkan dalam fungsi controlling atau pengawasan ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja. Yang kedua ada mengukur hasil kerja dengan standar yang ada. Yang ketiga ada membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar tolak ukur. Sini juga ada jenis-jenis manajemen. Yang pertama itu ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia atau SDM, manajemen operasional, manajemen strategis, dan manajemen informasi. Materi selanjutnya itu ada sejarah koperasi. Latar belakang terbentuknya koperasi. Koperasi adalah kegiatan organisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18, dipelopori oleh Robert Owen, seorang reformasi sosial dari Skotlandia yang prihatin terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai cara untuk membantu pekerja mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Ari Wira Atmaja. Ia mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri yang sering terjerat utang dari rentenir. Inisiatif ini mendapat dukungan dari De Wolf van Westhoorn, seorang asisten residen Belanda, yang kemudian memperluas konsep koperasi ke sektor pertanian. Sejarah perkembangan koperasi Indonesia. Perkembangan koperasi Indonesia ditandai dengan pertumbuhannya jumlah koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa penjajah hingga saat ini. Koperasi konsep mulai dikenal di Indonesia pada abad ke-20 ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya bekerja sama dan untuk meningkat kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu momen penting dalam sejarah koperasi di Indonesia adalah pada tahun 1896, ketika seorang tokoh bernama Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha di Yogyakarta. Koperasi Serba Usaha yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sekedar sebuah organisasi, melainkan sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Kebijakan pemerintah dan regulasi koperasi. Kebijakan pemerintah terhadap koperasi telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan situasi politik dan ekonomi berkembang. Beberapa tonggak penting dalam regulasi koperasi Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekoperasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh MK tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan koperasi, seperti penyediaan dana bergulir, peningkatan kapasitas SDM koperasi, fasilitas akses pasar, dan penguatan kelembagaan koperasi. Materi selanjutnya itu ada konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Definisi organisasi. Organisasi adalah kelompok atau dua atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang tujuannya utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan reformasi ekonomi. Organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Di samping tumbuhnya koperasi menjadi pelaku usaha menengah dan besar, banyak tumbuh koperasi yang baru dengan skala kecil yang membutuhkan penimbangan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Struktur organisasi. Yang pertama ada rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini diadakan minimal sekali dalam setahun untuk menetapkan kebijakan umum, memilih pengurus, dan pengesahan laporan keuangan. Yang kedua ada pengurus. Pengurus terdiri dari anggota yang terpilih dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Tugas mereka termasuk menyusun rencana kerja dan lapor keuangan. Dan yang terakhir ada badan pengawas. Tujuan badan pengawas adalah untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan tugasnya. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Materi selanjutnya ada konsep dasar UMKM. Dasar hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagai berikut. Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 91 ditentukan pada pasal ini menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari kartu tanda penduduk atau KTP dan RT agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh nomor induk berusaha NIB dari izin usaha elektronik. Peran penting UMKM. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama ada penegak utama ekonomi nasional, yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga ada meningkatkan devisa negara, yang keempat pilar penting di masa krisis, yang kelima mengentaskan kemiskinan, yang keenam meratakan tingkat perekonomian, yang ketujuh sumber devisa melalui ekspor, yang kedelapan kontribusi terhadap PDB, yang kesembilan mengembangkan inovasi dan kewirausahaan, yang ke-10 penggerak ekonomi lokal, 11 peran dalam pembayaran perempuan, dan terakhir peningkatan daya saing nasional. Prinsip tujuan pemberdayaan UMKM. Prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang telah ditentukan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu menumbuhkan kemandirian, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah, dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Materi selanjutnya adalah karakteristik UMKM di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, maupun sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, keberadaan UMKM sangat beragam, mencakup berbagai sektor, pengertian perdagangan, industri, pengolahan, pertanian, dan jasa. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya itu ada kaitan UMKM dan koperasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta koperasi merupakan dua pilar penting dalam membangun struktur ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. UMKM berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada masa-masa krisis. Di sisi lain, koperasi hadir sebagai wadah kolektif yang memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat kecil dalam aktivitas ekonomi melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi menjadi semakin paling penting dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Koperasi dapat menjadi instrumen yang memperkuat UMKM dalam aspek pembiayaan, produksi, maupun pemasaran. Sinergi ini diharap mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta mempercepat pencapaian perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu UMKM dan koperasi adalah dua entitas penting dalam membangun struktur ekonomi nasional yang lebih tangguh dan inklusif. UMKM memainkan peran vital dalam penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara koperasi memberikan dukungan strategis melalui pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Pembangunan dua sektor ini menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, tentang seperti akses modal, kemampuan manajerial, dan adaptasi terhadap teknologi masih perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antar pemerintah, pelaku usaha, dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih kuat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.